Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aku hanya ingin diberi satu kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita. Tapi kenapa hatimu begitu keras? Demi putra kita, aku mohon buka hatimu. Pintanya sembari berjalan mendekat, membalik tubuh Alena agar wajah cantik tersebut bisa ia lihat. Maaf, aku tidak bisa. Alena menatap wajah suaminya, wajah yang selalu dirindukannya tiap malam tanpa bisa ia sentuh meskipun jarak mereka begitu dekat. Satu kali saja, pinta Abian dengan memohon, menggenggam kedua tangan wanitanya untuk ia kecup. Bagaikan terkena sengatan arus listrik, kecupan di tangannya terasa mengalir masuk ke relung hati, membuat jantung Alena berdetak 2 kali lebih cepat hingga tubuhnya terasa lemas. Padahal yang dilakukan Abian hanyalah sebuah kecupan kecil di tangan, bukan kecupan pada lehernya seperti yang dilakukan suaminya itu 1 minggu yang lalu. Namun entah mengapa hatinya justru terasa bergetar, tidak terasa hambar seperti malam itu. Aku tidak bisa. Alena melepaskan genggaman tangan Abian. Ia tetap pada pendiriannya untuk berpisah agar tidak saling menyakiti lagi. Namun mereka akan tetap membesarkan Bian secara bersama-sama. Abian menghela nafas dengan kasar, entah apa lagi yang harus dilakukannya untuk membuat hati Alena tersentuh. Aku pergi dulu, dan nanti sore seperti biasa antar Bian ke apartemen. Alena hendak melangkahkan kakinya. 1 bulan. Alena kembali menatap Abian dengan mengerutkan keningnya. 1 bulan. Abian menganggukkan kepalanya dengan tersenyum saat sebuah ide terbersit di benaknya, sebuah ide yang bisa membawanya pada 2 kemungkinan, mempersatukan mereka kembali atau justru membuat mereka berpisah selama-lamanya. 1 bulan kita tinggal bersama, kau, aku, dan Bian. Itu tidak mungkin, Abian, kau gila ya? Alena menggelengkan kepalanya. Aku tidak gila, aku hanya meminta sebuah permintaan sebelum kita berpisah. Alena terkejut. Ia tidak menyangka dengan mudahnya Abian menyetujui perpisahan mereka. Padahal 3 tahun yang lalu, pria itu bersikeras menolak untuk berpisah. Bahkan belum ada 1 menit yang lalu, Abian memohon untuk kembali bersama. Aku tidak mau. Kalau kau tidak mau, aku pun tidak akan menyetujui perpisahan kita. Jangan lupa, aku juga bisa menggugat hak asuh Bian. Kau, tunjuk Alena dengan penuh emosi. Jangan bertindak tidak sopan seperti itu. Walau bagaimanapun, aku masih suamimu. Abian menurunkan jari telunjuk wanitanya. Sementara Alena hanya bisa mendengus dengan kesal. 1 minggu, kita tinggal bersama selama 1 minggu. Putusnya dengan mengalah karena tidak ingin membuat perpisahan mereka menjadi sulit, apalagi jika harus memperebutkan hak asuh Bian. 1 bulan, Ale, bukan 1 minggu, ucap Abian dengan tersenyum penuh kemenangan saat umpan yang ia lemparkan berhasil ditangkap. 2 minggu saja, bagaimana? Tawar Alena. Ia tidak mau tinggal bersama Abian selama 1 bulan karena takut hatinya akan kembali goyah untuk berpisah. 1 bulan, titik, tanpa koma. Oh ya ampun, kau itu dari dulu tidak pernah berubah, selalu seenaknya, keras kepala dan tidak pernah mau mengalah. Apa kau lupa, aku ini seorang wanita, ucap Alena tanpa sadar. Membuat senyum bahagia yang terukir di bibir Abian berubah menjadi senyuman sendu. Dan apa kau lupa, aku hanya akan bersikap seperti itu pada wanita yang sangat kucintai.
Kini wajah Alena lah yang berubah sendu dengan kedua mata yang berkaca-kaca saat teringat perbincangan mereka saat remaja dulu. Aku merindukanmu, Al. Alenaku, bukan Al yang lainnya. Alena hanya mampu menangis tanpa merespon ucapan dari seorang Abian Atmajaya. Sementara itu, di tempat yang tidak terlalu jauh dari keduanya, ada Sky yang menatap dan mendengar pembicaraan antara Abian dan Alena. Kini ia sudah mengetahui jika hubungan keduanya masih sangat buruk. Aku rasa setiap pria yang memiliki hubungan dengan wanita dari kalangan keluarga besar Arbeto pasti akan bernasib tragis, gumamnya sembari menatap ke arah barisan mobil yang terparkir di samping kanannya. Betapa terkejutnya Sky saat melihat sosok yang sudah membuat kesalahpahaman yang terjadi di antara dirinya dan Alena berdiri tidak jauh dari tempatnya berada. "Kau," ucap Sky dan Alana bersamaan dengan wajah yang terkejut karena kondisi mereka yang sama, yaitu sama-sama mengintip dan mendengar pembicaraan antara Abian dan Alena. "Apa yang sedang kau lakukan tadi?" tanya Alana dan Sky bersamaan setelah mereka cukup lama terdiam. "Kau yang menjawab lebih dulu," ucap Alana dengan ketus karena masih kesal dengan Sky yang memaksanya untuk ikut bersama pria itu setelah ketahuan sedang mencuri dengar pembicaraan antara Abian dan Alena. Sky menghela nafas dengan kasar. "Aku tidak sengaja lewat dan melihat Abian juga Alena, Jadi kau mencuri dengar pembicaraan mereka?" sahut Alana dengan cepat. "Dasar aneh," sindirnya. "Kau pikir kau tidak aneh? Bukankah kau juga sama sedang mencuri dengar pembicaraan mereka?" "Aku," tunjuk Alana pada dirinya sendiri. "Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Tadi itu..." "Kau tidak perlu berbohong. Lagi pula ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Daripada membahas tentang masalah mencuri dengar pembicaraan mereka," potong Abian dengan cepat. "Aku rasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan." Sungguh Alana tidak mau membahas kisah masa lalu, apalagi membahas tentang malam panas yang pernah mereka lalui. "Kenapa kau tidak pernah cerita mempunyai saudara kembar? Bahkan kalian 4 bersaudara," ucap Sky tanpa mempedulikan perkataan Alana. Mendengar pertanyaan Sky yang sangat konyol, tentu saja membuat Alana tertawa sinis. "Tuan Sky Dwight, apa kau lupa kita tidak memiliki hubungan apapun yang mewajibkan bagiku untuk menceritakan masalah pribadiku?" Sky tersentak dengan jawaban Alana karena memang benar semua yang dikatakan wanita itu kalau mereka tidak memiliki hubungan apapun. Hanya satu malam panas yang pernah mereka lakukan dan setelah itu mereka sama-sama menghilang tanpa kabar berita. "Tapi karena tidak mengetahui kau mempunyai saudara kembar dan menyangka Alena itu dirimu, aku sampai melecehkannya." "Ya, aku tahu itu." Alana memang mengetahui kejadian tersebut dari Alena dan adiknya itu curiga kalau ia mengenal Sky dan memiliki hubungan dengan pria tersebut. "Hanya itu?" tanya Sky dengan tak percaya dengan reaksi yang diberikan Alana karena ia pikir wanita itu akan menjelaskan sesuatu padanya. "Memangnya kau ingin apa lagi? Masih mau menyalahkan aku karena tidak memberitahu memiliki saudara kembar?" "Oh, come on Sky, untuk mengetahui apapun yang berkaitan dengan pribadiku itu mudah sekali. Kau tinggal mencari tahu melalui anak buahmu dan kau pun bisa bertanya pada Baby atau Leah. Tapi kau tidak melakukan itu 3 tahun yang lalu. Dan sekarang setelah kejadian yang menimpa Alena, kau tiba-tiba tertarik dengan masalah pribadiku. Apa itu tidak menggelikan?" Sky hanya diam, tidak membalas ucapan Alana yang panjang kali lebar.
Oh, atau jangan-jangan kau tertarik pada adikku. Itu sebabnya kau begitu marah karena baru mengetahui kami dua orang yang berbeda. Dan itu sebabnya kau menguping pembicaraan mereka. Alana menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. Namun saat melihat Sky yang sejak tadi diam saja, ia pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut karena sudah memiliki jawabannya. Alena, kau begitu beruntung dicintai Abian dengan begitu besarnya dan dicintai oleh pria yang pernah meniduriku, gumamnya dalam hati dengan tersenyum getir. Alana tak habis pikir kenapa semua pria yang hadir di hidupnya pasti berkaitan dengan Alena. Sepertinya takdir selalu mempermainkan kehidupan asmara mereka dengan lelaki yang sama. Sementara Sky yang masih duduk di tempatnya hanya menatap kepergian Alana tanpa mau mengejar ataupun bertanya lebih dalam tentang kehidupan pribadi wanita tersebut. Baginya sudah cukup kesalahpahaman yang terjadi di antara dirinya dan Alena selesai. Dan yang harus ia lakukan sekarang adalah menjauh dari para wanita dari keluarga besar Arbeto. Karena sudah cukup baginya patah hati berkali-kali dan ia pun tidak ingin kehidupannya hancur seperti Abian hanya karena wanita dari keluarga besar tersebut.